Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Rasulullah akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga kedua beliau juga mengucapkan amin, begitu juga pada anak tangga ketiga beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersalawat kepadamu. Celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya." Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan? Pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang dari golongan ini sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, ibarat orang yang melewatkan ganimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada dari perilaku tidak baik menjadi baik seperti dari tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun, jika nanti selesai Ramadan manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab dan tidak lagi ke masjid hingga meninggalkan sholat wajib. Ketiga, orang yang sebatas menahan lapar dan haus. Golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemunkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah pernah meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya saat puasa." Keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya itu adalah salah satu golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini, kita disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah serta melakukan amal kebaikan lainnya. Terakhir, orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah seperti amal puasa. Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Di bulan suci Ramadan ini selagi masih diberi kekuatan dan kesehatan dari Allah, kita harus memanfaatkan momen di saat Ramadan ini sebaik mungkin supaya kita bisa dihindari dari golongan-golongan yang sudah disebutkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.